Halo semuanya, balik lagi sama kami di sini. Kami dari kelompok Dending Balado dengan saya Dini sebagai pembawa acaranya, yaitu dengan saya Junior tersebut dengan NIM 1352455 di sebelah kiri saya. Saya Agatha Tatiani Seto dengan NIM 1352408. Dan yang paling ujung, Saya Gabriela Batimada Lubis, NIM 1352406. nah pada acara kali ini, topik utama yang kami bawa yaitu mengenai algoritma greedy. Nah langsung saja penjelasannya oleh orang yang di ujung. Oke, jadi algoritma greedy itu merupakan sebuah metode penyelesaian masalah yang bekerjanya secara bertahap atau step by step. Jadi di setiap stepnya, algoritma ini akan mengambil keputusan yang dianggap paling optimal pada saat itu atau di step itu aja tanpa mempertimbangkan konsekuensi ke step-step berikutnya. Jadi harapannya pengambilan keputusan optimal di setiap step akan pada akhirnya menghasilkan keputusan yang optimal secara global. Seperti itu. Oh, menarik banget nggak sih, J? Menarik sih, jujur nih izin, menarik banget nih. Jujur. Dari Nah, gue tadi dari tertarik banget sih, J. iya kan, dari penjelasan tadi tuh jujur gue belum kebayang nih. Gimana kalau kita langsung saja mensimulasikan algoritma greedy ke dalam program yang setelah kami buat nih. Nah, langsung saja kalian dapat lihat di layar di sini. Kalian juga mau melihat atau enggak, teman-teman? Mau, 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 mau. mau, 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 mau. Mau ya? Langsung saja Mau guys, denger nih. kita share screen guys. Sudah kelihatan belum? Udah, aman, Widih, aman, apa tuh, aman. J? Nah, ini tadi gue udah nyoba ya algoritma Oh, greedy. gitu. Jadi kita akan mengadu main bot melawan dengan alternatif bot. Nah, untuk mapnya yang gue ambil sendiri yaitu barcode, bad signal, terus ada say hi ya guys. Ini kita ambil sampel-sampel map aja, say hi, lalu sisanya itu bebas ya. Nah, langsung saja kita akan memulai run dari gamenya tersebut. Nah, kalian mau runnya kita pelan-pelanin ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan decrease speed di sini. Nah, kita langsung saja run. Menunggu dulu ya guys. Mungkin boleh sambil dijelasin kali ya, J ya. Nah, jadi Sebenarnya gimana sih algoritmanya nih? masih Oh, kecepatan. udah mulai. Aku Widih. Kita lihat di sini ya. Algoritma yang kuning di sini adalah algoritma dari tim A kalau nggak. Ya tim nggak, ini tim B guys. Alternatif. Kita lihat sini tim B menguasai map sekali ya di awal, dan kita lihat sini di map yang kedua, tim B. Wah, kenapa tim B kalah ini guys? Tim B langsung kalah di sini. Kita lihat dari bot main di sini sudah menguasai map karena dia sudah berhasil membangun dari tower-towernya ya. Kita lihat, langsung selesai di map yang selanjutnya. Kita lihat di sini langsung saja di map yang keempat ya, di algoritma bot main langsung menguasai map dengan membangun tower-tower, sedangkan kemana bot yang kedua guys. Nah di sini kita lihat selanjutnya ya, mereka berhasil lagi menguasai map dengan pelan-pelan ya teman-teman untuk algoritma dari bot main ini, sedangkan untuk bot yang alternatif kita lihat di sini mereka fokus sekali menyerang tower musuh ya, tidak ada membangun apa-apa. Dan di sini kita lihat sudah Iya, sedikit lagi, waduh. waduh di sini bot 2 tidak ada perlawanan. Nah, kita langsung saja ke replaynya ya, Wah, teman-teman. Replay Nah, pertama di ini sini masih di banget, J, jujur. iya kan? Di sini pemenangnya yang di map pertama di map barcode yaitu alternatif bot 1. Kita lihat secara pelan-pelan ya. Nggak pelan banget sih. Nah, nih kita lihat di sini bot 2 langsung menyerang ke arah area musuh ini. Kita ikutin ya nih. hmm. Langsung menyerang di sini. Kita lihat juga di atas ya. Mereka menyerang atas dan bawah. Kita lihat selanjutnya. Kita tunggu ya ini. Ini menurut kalian kita cepatin nggak sih guys? Kita cepatin kali ya. Iya, cepetin nggak sih, J? Kita lihat sini bot 1, bot 2 berhasil mencuri tower musuh, dan di sini bot 1 tidak bisa membuat botnya lagi, sehingga bot 2 bisa senantiasa sebebas-bebasnya menguasai map di sini guys. Kita lihat di sini ini seharusnya sudah kemenangan mutlak bagi bot alternatif ya, karena dia berhasil menghancurkan tower musuh di awal. Di sini sampai 2000 ronde pun tidak ada pengembalian Oh. dari bot 1. Nah, selanjutnya di map yang kedua kita lihat di sini. Cepat juga. Nah, kita lihat di sini. Bot 1 alternatif bot berusaha untuk menyerang tower musuh, akan tetapi musuh sudah berhasil membuat tower-tower baru lagi, sehingga percuma juga menyerang tower musuh, tapi resource mereka tetap ada teman-teman. Jadi mereka tetap bisa membangun ya.
Jadi berdasarkan dari simulasi ini ya, terlihat bahwa greedy dari alternatif bot yaitu fokus menyerang tower musuh, sangat agresif playstyle-nya, akan tetapi sangat beresiko karena jika dia gagal mengambil tower yang pertama, maka dia akan kalah karena untuk main bot dia sudah dapat membangun tower-tower resource lebih banyak lagi. Sedangkan untuk alternatif bot 1, jika main bot sudah mendapatkan ruins dan membangun tower lagi, dia sudah menguasai alur permainan. Itu dia guys, kelemahan dari alternatif bot 1. Dan untuk penjelasan dari main bot, langsung saja kita ke Agatha. Silakan kepada Agatha penjelasan mengenai alur dari kenapa main bot bisa memenangkan pertandingan lebih banyak daripada alternatif bot ini. Silahkan kepada Agatha. Oke, thank you banget, J. Oke, jadi sekarang aku bakal jelasin sebenarnya kenapa sih mainbot ini punya mungkin kayak sebenarnya bisa aja yang alternatif satu bisa menang, tapi kenapa yang mainbot ini kita bisa lebih efisien lah dalam segala hal, jadi bisa menang untuk beberapa mapnya. Oke, jadi sebenarnya aku mau jelasin dulu tentang heuristik dari masing-masing bot yang kita pakai dalam implementasi lah di bot-bot ini. Jadi untuk di main bot sendiri, sebenarnya untuk objektif ketiga-tiganya bot kami ini tetap menggunakan objektif bahwa untuk menang ini tetap memerlukan sebanyak-banyaknya tiles yang diwarnain. Tapi untuk heuristiknya kami mengambil yang beda-beda. Untuk main bot sendiri itu kami mengambil heuristik bahwa dengan mendukung dan membentuk lebih banyak tower. Jadi untuk resource-nya itu lebih banyak, bisa bentuk robot, bisa lebih banyak paint, chips, dan lain sebagainya. Buat alternatif yang pertama itu lebih benar-benar yang agresif, yang sangat menyerang, yang benar-benar tindakan awalnya benar langsung menyerang lah, melumpuhkan lawan. Lalu alternatif kedua itu heuristiknya tuh lebih hemat gitu. Jadi kalau misalnya botnya misalnya udah kira-kira udah mau habis, dia langsung balik lagi ke tower buat ngambil lagi. Nah, di sini yang bakal aku jelasin tuh yang main bot kita yang membentuk tower. Jadi seperti yang udah dijelasin di awal tadi, algoritma greedy itu kan membuat keputusan yang terbaik tuh secara lokal gitu. Dia nggak ada langkah-langkah untuk mengevaluasi semua kemungkinan di masa depan. Jadi ya sebenarnya secara waktu pasti lebih efisien lah ya kalau misalnya dibandingin algoritma yang sebelumnya kita pelajari yaitu yang brute force. Setuju banget, setuju banget. Iya, ya benar. Nah, untuk yang mainbot ini, heuristik utama itu aku mengambil untuk score based. Jadi greedy-nya itu di mana keputusan-keputusan seperti langkah arah geraknya, jadi langkah selanjutnya. Terus untuk tipe spawn apa sih? Jadi tipe robot yang diproduksi oleh tower pada round tertentu tuh apa? Terus untuk tipe menara yang dibangun oleh robot pada masa tertentu dan pada tempat tertentu tuh yang seperti apa. Nah, ini kita langsung chat aja ke kodenya. Jadi untuk di mainbot sendiri ini kita gunakan, jadi ini semuanya modular ya. Jadi ini ada beberapa kelas kalau tower ini untuk tipe robot apa yang bakal di-spawn. Terus Splasher ini untuk ya kelas robot Splasher, Soldier, New Soldier. Kalau robot player ini sebenarnya untuk main dari robotnya, Splasher, Soldier, sama Moppernya. Terus ini ada Ren, Navigation. Mopper ini ya robot Mopper, Map Memory ini untuk memorize map. Sama G ini yang untuk global state, untuk semua state set yang global. Oke, nah untuk di algoritma ini kami itu membagi menjadi dua fase. Dua fasenya itu dari round pertama sampai kira-kira 500 sampai 600. Lalu untuk fase kedua itu 600 ke atas, jadi sampai 2000 sekian. Itu dianggap fase kedua. Untuk yang soldier sendiri, nah sini ada function pick greedy explore target. Ini tuh gimana si robot soldier ini bakal pilih arah gerak mana sih yang bakal dia ambil untuk selanjutnya, untuk satu step ke depan. Nah, jadi di sini tuh diambilnya, kalau misalnya ada ruins, dia bakal nambah poin. Jadi ini kita tuh sistemnya poin dengan base poinnya tuh 250.
250 ini nanti bakal berkurang kalau misalnya dia ternyata ada nggak sesuai harapan lah. Jadi misalnya kalau misalnya ini yang kita udah pernah visit, terus distance-nya ini terlalu jauh, makanya dia berkurang terus gitu. Nah, sampai akhirnya dia akan pilih base score-nya. Base score-nya itu bakal dibandingin sama base score yang paling atas. Yang base score ini bakal dibandingin sama yang skor yang kita dapat dari hasil pengurangan 250 min sama yang udah parameter-parameter yang kita ambil. Jadi nanti bakal diambil skor yang paling gede lah intinya. Kita nggak akan ngelihat kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi benar-benar yang saat itu kemungkinan paling gede itu yang kita ambil angkanya. Terus lanjut ke find best ruin to build. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena kita tuh fokusnya ngebangun tower, jadi benar-benar si soldier ini tuh penting banget karena dia salah satu yang kalau bangun tower kan kita butuh yang kita mark dulu ruins-nya, terus kayak kita warnain sesuai sama pola-polanya, terus habis itu kita mark lagi kalau sudah selesai. Nah, itu bisa dilakukan sama si soldier ini. Nah, terus kita harus pilih sebenarnya ruins mana sih yang kalau misalnya ada dengan jarak yang sama dan ada 2 ruins, kita pilih mana sih yang benar-benar paling potensial gitu. Nah, di sini tuh kita juga pakai skor. Jadi kita semuanya pakai scoring. Di sini parameternya ini can sense robot at location. Jadi kalau misalnya udah ada robot lain di ruins itu nilainya dia pasti berkurang. Terus kalau misalnya di sekitar ruin itu udah ada chat-chat dari enemy, jadi warnanya udah beda, itu berkurang lagi. Nah, ini yang terakhir yang skornya. Skornya ini base-nya dari 1500, dikurangin dari, terus distance-nya, terus dikurangin sama enemy pain-nya. Nah, terus dibandingin sama skornya, base skornya. Nah, itu kita juga ngambil yang paling gede angkanya, jadi itu yang kita ambil. Nah, untuk splasher sama mopper ini sebenarnya nggak beda jauh untuk pemilihan arah gerak gitu. Yang beda itu ada di beberapa greedy targetnya, terus ada juga yang move targetnya. Nah, ini move targetnya yang paling mirip sama soldier yang tadi yang greedy export target ini lumayan mirip karena base score-nya, tapi di sini bedanya cuman skor awalnya. Kalau di sini skor awalnya itu yang ya segitu lah ya, pokoknya kayak 100 deh kalau nggak salah ya, kayak ada konstantanya. Oke, lanjut aja. Terus untuk mopper ini sebenarnya juga nggak beda jauh, tapi kalau mopper ini dia fungsi utama kita tuh ambil fungsi mopper ini di akhir-akhir round gitu. Jadi kalau misalnya udah banyak, kalau di akhir-akhir round kan pasti si musuh kita juga udah banyak ngewarnain, kita juga udah banyak ngewarnain. Itu nanti dia bakal move-nya tuh dari si banyak-banyakan mana chat musuh yang paling banyak di sekitar dia. Itu bakal menambah poin dia, jadi dia bakal ke situ untuk nge-mob. Lanjut, nah ini yang paling penting karena tujuan kita tuh udah pasti membentuk tower supaya robotnya banyak, chatnya banyak, terus duitnya juga banyak. Nah, kita di sini ada decide spawn apa sih yang harus diambil buat per round gitu. Nah, di sini tuh kita seperti yang aku bilang tadi, kita tuh kebagi jadi 2 fase. Fase pertama itu yang dari round 1 sampai sekitar 600-an, lalu untuk fase 2 ini dari yang 601 sampai sekian, sampai 2000 lebih lah. Nah, di sini juga untuk spawn targetnya kita juga bagi jadi 2, jadi di set spawn itu yang phase 1 sama di set spawn ini untuk yang phase 2. Kalau misalnya yang phase 1 ini intinya untuk round yang kurang dari 50 dan belum spawn totalnya tuh masih kurang dari 5, spawn total kurang dari 5 tuh kan maksudnya robot yang dibentuk itu masih kurang dari 5 gitu. Nah, itu udah pasti untuk nge-return unit type-nya itu soldier gitu. Karena tujuan awalnya kita ngebentuk tower, jadi soldier ini emang benar-benar yang paling dibutuhin pada saat itu. Nah, lanjut ini, nah selain daripada ini, kalau misalnya memang udah kayak misalnya udah round ke 60, terus udah ya mungkin robot yang udah dibentuk sekitar 7 atau 8. Nah, ini baru dibentuk robot-robot lain yang lebih potensial. Jadi misalnya sini ada, kalau ini nih soldier base, ini ada slasher base, ini ada mopper base untuk ya
scoring-scoringnya. Nah, ini tuh diambil perhitungan-perhitungannya dari sini. Ini untuk perhitungan skor mana sih, skor robot mana yang paling gede. Nah, ini diambil untuk robot dengan skor paling gede, lalu untuk dibentuk dan ditebus spawnnya. Nah, terus habis itu di set spawn ini juga sama, tapi untuk sekitar 600 ke atas itu lebih banyak Mopper sama Slasher. Ini tuh perbandingannya kami ngambilnya kalau misalnya dari 7 itu 6:1. Jadi ya di sini spawn totalnya kalau di mod 7 itu sama dengan 6. Kalau misalnya sama dengan 6 berarti dia cetaknya Mopper, tapi kalau misalnya selain dari itu berarti cetaknya Slasher. Kira-kira gitu sih algoritma yang gue pakai ya di main ini. Wih, menarik ya. Jadi Gila menurut banget ya, J. Gila banget iya ya. kan? Banget. Gila banget. Gilskuy. Gilskuy. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari kami dengan saya di sini Junior Atas Murang dan di sebelah kiri saya Adalah Tatiana Seto. dan yang di paling ujung. Gabriel Batubara Lubis. Nah, sebelum kami mengakhiri acara ini, saya ingin mengucapkan sebuah sajak di sini. Sajak sebuah kalimat lah teman-teman ya sebagai penutup ya. Dari Greedy kita dapat mengambil pelajaran bahwa keputusan yang kita ambil, langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi langkah terbaik untuk menuju masa depan dengan hasil yang lebih baik, teman-teman. Kami akhiri, terima kasih semuanya.